Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Kita Kyushushi, yang berarti Kyushu Utara, adalah sebuah kota yang terletak di prefektur Fukuoka, Jepang. Kota ini didirikan pada tanggal 10 Februari 1963 dan ditetapkan sebagai kota besar pada tanggal 1 September 1963. Kota ini terkenal dengan warisan industrinya, khususnya produksi baja dan pembuatan kapal. Tempat ini juga terkenal dengan Taman Kawachi Fuji dan area Retro Mojiko yang bersejarah dengan bangunan-bangunan yang dilestarikan dari abad ke-19. Selain itu, Kita Kyushu menawarkan pengalaman budaya yang unik dengan museum-museumnya, seperti Museum Sejarah Alam dan Sejarah Manusia, juga atraksi seperti Kastil Kokura. Nah, di kota inilah tinggal Futoshi Matsunaga yang lahir pada tanggal 28 April 1961 di bangsal Kokura Kita, kota Kita Kyushu di prefektur Fukuoka. Ketika remaja, dia kemudian pindah dan tumbuh besar di Yanagawa. Sebagai seorang anak kecil, dia tampak seperti kebanyakan anak lainnya. Malah dia termasuk salah satu siswa paling tampan dan berprestasi di sekolahnya. Dengan modal kepribadian yang menawan dan pintar menarik hati lawan bicaranya, Futoshi menggunakan kelebihannya itu untuk memanipulasi siswa lainnya. Biasanya, dia berpura-pura menjadi teman yang baik, lalu meyakinkan mereka untuk meminjamkannya uang. Selain itu, Futoshi juga dikenal memiliki beberapa perilaku aneh terhadap lawan jenisnya. Suatu ketika, dia ditemukan terlibat hubungan dengan seorang siswi SMP, yang akhirnya membuat Futoshi dikeluarkan dari sekolah. Beberapa tahun setelah dikeluarkan, Futoshi menikah pada usia 19 tahun dan memiliki seorang putra. Namun, Futoshi bukan suami yang setia. Dia tidak bisa berpegang teguh pada satu hubungan saja. Bukan cuma satu, tapi Futoshi memiliki setidaknya 10 wanita simpanan. Sekitar bulan Oktober 1983, dia bertemu dengan Junko Ogata, mantan teman sekelasnya sewaktu SMP di Yanagawa. Junko lahir di kota Kurume, prefektur Fukuoka. Dia lahir dari keluarga kaya. Junko memiliki sikap lemah lembut dan pendiam. Itulah yang membuatnya menjadi guru playgroup. Menurut rekan kerjanya, Junko orangnya baik dan perhatian. Bahasa tubuhnya mencerminkan pendidikan dan status sosialnya yang tinggi. Meskipun ia dan Futoshi pergi ke sekolah yang sama, awalnya mereka tidak saling kenal. Hubungan mereka baru dimulai setelah Futoshi menemukan foto Junko di album kelulusan sekolah. Dia lalu memutuskan untuk mengejar Junko. Pada awalnya, Junko merasa tertekan dan tidak nyaman didekati oleh Futoshi. Namun dia akhirnya menyerah pada omongan manis Futoshi. Walau sudah jadian, mungkin kalian berpikir kalau Futoshi akan memperlakukan Junko sebagai salah satu selingkuhannya dengan baik. Ternyata hubungan mereka jauh dari romantis. Junko terus-menerus dituduh selingkuh meskipun tidak ada buktinya. Padahal Junko tidak pernah menjalin hubungan asmara sebelumnya. Karena kecurigaannya ini, Futoshi sering menyiksa Junko, baik secara mental maupun fisik. Futoshi akan memukulnya, memaksanya untuk berlutut, memakan makanan dari kakinya, dan bahkan mentato namanya di dada dan di pahanya Junko. Anehnya, meskipun mengalami semua penyiksaan tersebut, Junko tetap setia menemani Futoshi. Gilanya lagi, mereka bahkan sampai memiliki 2 putra dari hubungan gelap tersebut. Namun, perlakuan buruk Futoshi bukan hanya ke Junko saja. Dia juga melakukan penyiksaan ke istrinya sendiri. Futoshi bahkan tanpa memperdulikan perasaan istrinya. Dia juga pernah mengadakan pesta mewah di rumahnya dengan mengundang beberapa wanita selingkuhannya, termasuk Junko. Merasa tidak dihargai dan mengalami penyiksaan terus-menerus. Hal ini mendorong istrinya Futoshi melarikan diri dengan membawa anak-anaknya. Futoshi sempat mencari mereka, tetapi untungnya dia tidak pernah menemukan istri dan anak-anaknya. Setelah kejadian itu, istrinya mengajukan gugatan cerai. Karena sudah tidak memiliki istri, pada tahun 1984, Futoshi akhirnya melamar Junko. Akan tetapi, keluarganya Junko menolak lamaran tersebut. Mereka tahu kalau Futoshi bukanlah pria yang tepat buat Junko. Apalagi orang tuanya Junko sudah tahu kalau Junko sering disiksa oleh Futoshi. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melindungi putri mereka. Orang tua Junko bahkan menawarkan sejumlah uang kepada Futoshi supaya dia mau meninggalkan Junko. Merasa diremehkan, Futoshi pun menjadi marah karena penolakan itu.
Dia lalu melakukan pelecehan seksual terhadap Shizumi Ogata, ibunya Junko. Gilanya, Futoshi kemudian memutarbalikkan fakta. Dia memberitahu Junko kalau ibunya telah mencoba merayunya dan dia terpaksa harus memukul ibunya Junko karena hal itu. Pada tahun 1985, setelah bertahun-tahun memanipulasi dan melecehkan Junko, Futoshi telah memiliki cengkraman psikologis yang kuat terhadap Junko. Dia membujuk Junko untuk meninggalkan keluarganya dan tinggal bersamanya. Futoshi juga meyakinkan Junko bahwa keluarganya telah membencinya karena percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan oleh Junko. Pada tahun yang sama, Futoshi juga membeli sebuah gedung. Di sana dia menjalankan bisnis menjual futon, yaitu perangkat tidur tradisional Jepang yang terdiri dari kasur tipis atau shikibuton dan selimut atau kakebuton. Sementara bisnisnya berjalan dengan sukses, perlakuan Futoshi terhadap karyawannya sama sekali tidak normal. Selama bekerja di sana, Futoshi sering menyetrum karyawannya yang berada di lantai 3. Tidak ada yang tahu secara pasti alasan dia di balik semua tindakannya itu. Tapi dia tampaknya menikmati menggunakan pistol setrumnya sambil tertawa seperti orang gila. Kadang-kadang, Futoshi suka tiba-tiba berteriak ke arah orang lain, lalu mengatakan hal-hal seperti, "Ada roh jahat di belakangmu. Ia sedang menyedot kekayaanmu." Lalu dia akan mulai menggunakan istilah-istilah keagamaan seperti kalimat samsara dan dewa kami. Sebagai direktur, Futoshi tampaknya tidak peduli dengan operasional bisnisnya. Hal ini membuat orang-orang curiga kalau bisnis futon hanyalah kedok untuk pencucian uang. Di tahun 1992, Futoshi telah mencuri 180 juta yen atau lebih dari 20 miliar rupiah melalui penipuan dan pemerasan. Dia menggunakan nama dan identitas yang berbeda-beda untuk mendekati mangsanya. Terkadang dia berpura-pura menjadi dosen universitas, lalu dia memilih korban yang punya perusahaan besar atau duit yang banyak. Namun biar begitu, dia dan Junko selalu lolos dari penangkapan polisi. Karena hal ini, mereka dimasukkan ke dalam daftar orang paling dicari di Jepang. Saat bersembunyi dari polisi, Futoshi dan Junko pindah dan menetap di Kokurukita. Di sana, mereka memulai hidup baru dengan nama keluarga Hashimoto di sebuah apartemen. Korban pertama mereka setelah kehidupan baru itu adalah seorang ibu 3 anak. Futoshi memperkenalkan dirinya sebagai pria lajang kaya yang tinggal bersama saudara perempuannya. Seiring berjalannya waktu, wanita itu pun jatuh cinta pada Futoshi. Lalu, pada tahun 1993, Futoshi meyakinkan wanita itu untuk meninggalkan suaminya dan membawa ketiga anaknya bersamanya. Tragisnya, pada bulan September di tahun yang sama, salah satu anaknya meninggal dalam keadaan misterius. Dari laporan resmi, diketahui kematian anaknya karena masalah medis yang dirahasiakan. Kemudian pada bulan Maret 1994, sang ibu bunuh diri. Dari penyelidikan polisi, terungkap bahwa korban sempat memakan kotorannya sendiri sebelum kematiannya. Ini sangat aneh dan menambah kecurigaan dari kasus tersebut. Parahnya, selama hubungan mereka itu berlangsung, Futoshi berhasil menipu 11,8 juta yen atau sekitar 1,3 miliar rupiah dari wanita tersebut melalui manipulasi dan pemerasan. Setelah kematian wanita tersebut, polisi baru menemukan bukti bahwa dia tiap minggu selalu mengirimkan uang kepada Futoshi. Tetapi tanpa bukti yang kuat, ditambah lagi dengan Futoshi menolak bekerja sama dengan penyelidikan itu, maka sekali lagi dia berhasil lolos dari hukuman. Karena mereka selalu lolos dari hukuman, meskipun telah melakukan beberapa kali pembunuhan, Futoshi mendapatkan reputasi dan menjadi terkenal di dunia kriminal bawah tanah. Namun itu semua tidak lama. Kondisi keuangan Futoshi kembali memburuk. Dia sangat membutuhkan uang, jadi mereka perlu menemukan korban lain. Korban mereka berikutnya adalah seorang kenalan lama yang bernama Kumiho Toraya dan putrinya yang namanya tidak pernah diungkapkan. Sebenarnya, Futoshi telah mengenal Toraya sejak dia memulai bisnis menjual kasur futon. Mereka cukup dekat dan sering pergi minum bersama setelah pulang bekerja. Toraya memiliki sedikit masalah dengan minuman. Ketika dia mabuk, dia selalu mengoceh tentang hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dia bagikan. Seperti rincian tentang kegiatan kriminal di masa lalunya dan tentang dia yang lagi dikejar oleh debt collector. Mendengar itu,
Futoshi langsung mendapatkan ide cemerlang. Dia mencatat semuanya yang didengarnya. Beberapa hari kemudian, dia menggunakan informasi ini untuk memeras Toraya. Bukan itu saja, Futoshi dan Junko juga memutuskan untuk pindah, lalu tinggal bersama dengan keluarga Toraya. Karena pemerasan itu, Toraya merasa tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Toraya tidak menyadari kalau keputusannya ini menandai dimulainya salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Jepang. Sejak awal tinggal di sana, Futoshi mulai menyebarkan rumor dan gosip antara Toraya dan putrinya. Dia mencoba untuk membuat mereka saling bermusuhan. Kejahatan Futoshi tidak berhenti pada pelecehan emosional dan mental saja. Dia juga menyiksa mereka secara fisik dengan menggunakan sengatan listrik. Futoshi bahkan memaksa mereka untuk bertarung satu sama lain, mengancam akan menyetur mereka dengan pistol setrumnya jika mereka tidak melakukan perintahnya. Pernah satu kali, Futoshi menyuruh putrinya Toraya untuk memukul ayahnya sendiri sekeras mungkin. Tindakan yang sangat kejam itu bukan hanya melukai fisik ayahnya, tapi membuat hancur hati mereka berdua. Futoshi dan Junko mengendalikan hampir semua kegiatan Toraya dan putrinya. Mereka hanya diizinkan makan dalam jumlah sedikit setiap harinya. Tidur pun mereka dibatasi hanya 3 jam semalam. Dia bahkan juga membatasi pergerakan mereka di dalam rumah. Futoshi dan Junko menyebarkan kardus di area tertentu di lantai dan mengatakan kalau mereka hanya boleh menginjak tempat-tempat tertentu saja. Pada saat penyiksaan itu terjadi, putrinya Toraya masih sekolah. Tetapi akibat pelecehan terus-menerus, akhirnya itu semua berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Yang paling mengerikan adalah saat Futoshi memaksa Toraya dan putrinya untuk melakukan hubungan intim di depannya. Futoshi lalu mengambil beberapa foto saat mereka melakukan hal tersebut dan tertawa seolah-olah dia telah menonton sesuatu yang lucu. Semua penyiksaan dan pelecehan tersebut berlangsung sekitar 2 tahun. Selama musim dingin, Futoshi dan Junko memaksa Toraya dan putrinya untuk tinggal di kamar mandi. Kemudian mereka akan disemprot dengan air dingin. Toraya juga dibuat berdiri terus sepanjang waktu. Dan jika dia tidak bisa, dia akan dipukuli. Mereka juga memiliki aturan ketat tentang penggunaan kamar mandi. Toraya dan putrinya telah ditentukan waktu untuk buang air. Mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet. Mereka dipaksa untuk menggunakan mangkok atau gelas. Jika sampai pipis atau kotoran mereka ada yang jatuh ke lantai, mereka dipaksa untuk memakannya. Semua tindakan gila itu didokumentasikan oleh Futoshi supaya dia bisa melihatnya lagi. Pada tanggal 26 Februari 1996, Toraya yang tidak sanggup lagi menanggung semua penyiksaan itu akhirnya meninggal dunia pada usia 34 tahun. Kemudian, Futoshi memanipulasi putrinya Toraya agar percaya bahwa dia membunuh ayahnya sendiri. Dia bahkan dipaksa menulis surat pengakuannya saat itu juga. Di malam harinya, tetangga mendengar suara mesin aneh dan bau busuk yang berasal dari rumah Toraya, tetapi tidak ada yang melaporkannya ke polisi. Futoshi kemudian menyuruh Junko dan putrinya Toraya untuk membuang sisa-sisa tubuh Toraya. Akan tetapi, sebelum mereka melakukannya, Futoshi dan Junko membuat sup dari sebagian sisa-sisa tubuh Toraya dan memaksa putrinya untuk meminum kuah supnya. Setelah itu, barulah mereka menggiling bagian-bagian tubuh Toraya dan melemparkannya ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Setelah kejadian ini, beberapa waktu kemudian, Futoshi mulai mengarahkan pandangannya pada mangsa berikutnya, seorang wanita yang merupakan kenalannya Toraya. Pada wanita itu, Futoshi mengaku lulusan dari Universitas Kyoto dan memperkenalkan dirinya sebagai kakak laki-lakinya Junko. Dia bahkan juga mengaku sebagai paman dari putrinya Toraya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kepercayaan wanita tersebut. Hanya dalam waktu kurang dari setahun mereka sudah berbicara tentang pernikahan. Dan sama seperti sebelumnya, Futoshi menipunya sebesar 5,6 juta yen atau sekitar 630 juta rupiah. Pada suatu hari, Futoshi mengundang wanita itu dan putrinya untuk mengunjunginya. Dan tanpa curiga, mereka setuju begitu saja. Sesampainya di sana, mereka ditahan Futoshi selama 7 bulan. Selama waktu itu,
Mereka mengalami segala jenis pelecehan yang sama seperti yang dilakukan Futoshi kepada korban-korban sebelumnya. Pada bulan Maret 1997, karena tidak tahan, wanita itu akhirnya mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela lantai 2. Meskipun selamat, tragisnya wanita tersebut berakhir di rumah sakit jiwa. Sedangkan putrinya akhirnya dibebaskan. Saat polisi berhasil mengetahui kejadian tersebut, mereka langsung ke TKP. Tapi sayangnya, Futoshi dan Junko sudah menghilang. Di bulan berikutnya, giliran Futoshi yang kehilangan Junko. Futoshi mencoba menghubunginya, bahkan memeras dan mengancam Shizumi, ibunya Junko. Namun Junko tetap tidak muncul. Menurut keluarganya, Junko tiba-tiba hilang tanpa kabar setelah pergi untuk bekerja. Tanpa menyerah, Futoshi lalu berpura-pura memalsukan kematiannya sendiri. Dia berharap Junko akan termakan dengan tipuannya. Sambil menunggu kepulangannya Junko, Futoshi tetap memantau semua kegiatan keluarga Junko. Dia bahkan melecehkan Rieko, saudara perempuannya Junko yang sudah menikah, dan juga memeras keluarga Junko sebesar 63 juta yen atau sekitar 7,1 miliar rupiah. Tak lama kemudian, untungnya Junko akhirnya kembali ke keluarganya. Futoshi lalu memutuskan untuk tinggal bersama Junko dan keluarganya. Dia juga membawa putrinya Toraya ke sana. Mimpi buruk dan semua penderitaan pun dimulai. Selama di sana, Futoshi membuat peraturan ketat, membuat persaingan antar sesama keluarga, dan menyiksa mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Dia menjatah makanan, membatasi mereka untuk makan roti tawar hanya 1 kali sehari. Jika mereka lambat makan, atau membutuhkan waktu lebih dari 8 menit untuk menyelesaikan makanannya, maka mereka akan disetrum. Dan Futoshi akan mengatakan kalau sengatan listrik itu memberikan energi buat mereka. Suatu ketika, Futoshi bahkan berhasil menyeret suaminya Rieko yang adalah seorang polisi dan kedua anaknya ke dalam mimpi buruk yang mengerikan ini. Keluarga Junko merasa tidak berdaya karena Futoshi memiliki bukti yang melibatkan kejahatan Junko di masa lalu. Futoshi juga menggunakan sistem peringkat, di mana setiap anggota keluarga diberi peringkat setiap harinya, dan orang dengan peringkat terendah akan diberi hukuman. Sistem ini membuat keluarga menjadi saling bermusuhan. Pada tanggal 21 Desember 1997, Futoshi memaksa Junko untuk menggunakan pistol strumnya kepada Takashige Ogata, ayahnya yang sudah berusia 61 tahun, yang akhirnya menyebabkan kematian ayahnya. Mengalami siksaan terus-menerus ditambah kematian suaminya membuat Shizumi mulai terganggu secara mental. Dia sering berteriak dan membuat keributan di malam hari. Karena kesal, akhirnya pada tanggal 20 Januari 1998, Futoshi memerintahkan Junko, saudara perempuannya Rieko, dan Kazuya, suaminya Rieko, untuk mencekik Shizumi. Dengan terpaksa, mereka bertiga melakukan tindakan mengerikan itu. Tidak puas dengan hal itu, hanya dalam beberapa minggu kemudian, Futoshi memaksa Kazuya untuk mencekik Rieko, istrinya. Saat tindakan keji itu berlangsung, Aya, putri mereka yang baru berusia 10 tahun, dipaksa untuk membantu menahan ibunya. Kejahatan Futoshi tidak berhenti di situ saja. Dia mengunci Kazuya di kamar mandi, membuatnya kelaparan, sampai akhirnya dia meninggal pada tanggal 13 April 1998. Setelah itu, Futoshi memaksa Junko dan Aya untuk membunuh Yuki, adik laki-laki Aya yang baru berusia 5 tahun. Kengerian dan teror Futoshi tidak berhenti di situ saja. Pada bulan Juli tahun 2000, dia berhasil menipu wanita lain untuk melarikan diri bersamanya dengan iming-iming akan menikahinya. Lalu di bulan Agustus 2001, wanita tersebut menyerahkan anak kembarnya kepada Futoshi dan Junko, dan di saat wanita itu meminta anaknya kembali, Futoshi menuntut uang sebesar 20 juta yen atau sekitar 2,2 miliar rupiah jika dia ingin mendapatkan anaknya kembali. Walau Futoshi dan Junko mampu menghindari penangkapan begitu lama, namun semuanya akan segera berakhir. Pada tanggal 6 Maret 2002, seorang wanita muncul di kantor polisi dalam keadaan yang mengerikan. Dia dipenuhi luka memar, mengenakan popok, dan jelas dalam keadaan trauma. Meskipun dia berusia sekitar 17 tahun, dia sangat kurus sehingga kelihatan seperti anak kecil.
Dia menceritakan kepada polisi semua yang telah dia alami. Dan ketika polisi bertanya siapa yang bertanggung jawab, dia menyebut nama Futoshi Matsunaga. Keesokan harinya, Futoshi dan Junko mencoba untuk membawa pulang gadis itu. Mereka bersikeras bahwa gadis itu adalah saudara perempuan mereka yang membutuhkan perawatan khusus. Akan tetapi, setelah polisi melihat kondisi dan mendengar kesaksian gadis itu, mereka langsung menangkap Futoshi dan Junko dengan dakwaan telah menahan seorang tawanan. Gadis itu ternyata adalah putrinya Toraya yang telah disekap selama 6 tahun. Dan dia akhirnya berhasil melarikan diri. Putrinya Toraya rupanya sempat mencoba melarikan diri pada tanggal 30 Januari 2002. Namun Futoshi berhasil menemukan gadis itu pada tanggal 15 Februari dan membawanya kembali ke dalam tahanan. Dia kemudian menyiksa gadis itu dengan sengatan listrik. Selama menjadi tawanan, dia terus disiksa, dibiarkan kelaparan, dan dipaksa memakai popok. Juga tidak diberikan pakaian yang layak. Ketika akhirnya dia berhasil mengumpulkan cukup kekuatan dan keberanian, dia melarikan diri ke kantor polisi untuk melaporkan semua yang telah dialaminya. Sebagian besar media massa di Jepang, termasuk media massa ternama, bahkan tidak ingin memberitakan kasus ini secara lengkap, karena dianggap terlalu sadis dan sangat mengerikan. Apa yang diketahui hari ini oleh masyarakat umum hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, sewaktu di persidangan, putrinya Toraya bersaksi bahwa Junko telah menyiksa ayah dengan sengatan listrik. Namun, Junko membantah tuduhan tersebut. Dia malah mengatakan kalau putrinya Toraya yang membunuh ayah dengan mencekiknya di tanggal 7 Juni 1998. Junko juga mengatakan bahwa kesaksian putrinya Toraya tidak bisa dipercaya sebab ingatannya terganggu akibat dari rasa bersalahnya karena melakukan pembunuhan pertamanya. Sedangkan Futoshi malah menyalahkan Junko atas semua pembunuhan dan juga perbuatannya yang telah memotong-motong korban, merebus bagian tubuh dalam panci besar, lalu menggunakan blender untuk menghancurkan bagian tubuh lainnya. Kemudian membuang sisa-sisanya di kamar mandi atau di laut. Jaksa penuntut umum mengatakan tidak ada kasus yang mengerikan seperti ini dalam sejarah kriminal di negara Jepang. Akhirnya, Futoshi dan Junko didakwa dengan 7 pembunuhan dalam persidangan yang berlangsung dari tahun 2002 hingga 2003. Pasangan itu didakwa atas pembunuhan ayah pada tanggal 18 September 2002, pembunuhan Takashige pada tanggal 12 Oktober 2002, pembunuhan Shizumi pada tanggal 6 Desember 2002, pembunuhan Yuki pada tanggal 11 Januari 2003, pembunuhan Toraya pada tanggal 3 Februari 2003, pembunuhan Rieko pada tanggal 25 Februari 2003, dan pembunuhan Kazuya pada tanggal 30 Mei 2003. Sedangkan untuk putrinya Toraya, meskipun sempat dituduh oleh Junko bahwa dia telah membunuh ayah, tapi tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya, karena pengadilan menganggap dia sebagai korban. Selama persidangan, Junko dengan tenang mengakui perannya dalam membantu Futoshi. Dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Sedangkan Futoshi bersikeras bahwa Junko telah mengarang cerita tentang kejahatannya. Seorang penulis Jepang yang bernama Masayoshi Toyada dalam sebuah buku yang diterbitkannya pada bulan November 2005 mendukung Junko dan menganggapnya tidak pantas untuk dihukum. Sementara itu, polisi tidak pernah menemukan sisa-sisa tubuh korban dan tidak menemukan bukti fisik yang kuat. Jadi, semua proses pengadilan hanya berdasarkan pada pengakuan putrinya Toraya dan juga anak-anaknya Junko. Pada tanggal 28 September 2005, Pengadilan Distrik Fukuoka Cabang Kokura menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Futoshi dan Junko. Mereka kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. 2 tahun kemudian, pada tanggal 26 September 2007, Pengadilan Tinggi Fukuoka menetapkan hukuman mati bagi Futoshi, tetapi mengurangi hukuman Junko menjadi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti kalau perbuatannya semua atas kendali dari Futoshi. Pada tanggal 12 Desember 2011, Futoshi mencoba untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi permintaannya ditolak. Dia tetap akan mendapatkan hukuman mati.
Meskipun pelaku sudah menerima hukuman mereka, namun bekas luka tetap ada. Putrinya Toraya harus menjalani perawatan ekstensif untuk memulihkan kondisi mentalnya. Sedangkan anak laki-lakinya Futoshi dan Junko juga harus menjalani hidupnya dengan cap sebagai anak seorang pembunuh. Kasus ini telah diadaptasi menjadi beberapa karya, termasuk buku dan film yang berjudul The Forest of Love yang dirilis pada tahun 2019. Bagaimanapun, Futoshi Matsunaga tidak pernah membunuh korbannya secara langsung. Dia memanipulasi orang lain untuk melakukan perbuatan keji tersebut untuknya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. 当の松永被告はあるのは尾形被告の供述だけで遺体も見つかっておらず、客観的な物証が極めて少ないとして激しく反発していました。の冒頭で尾形被告の供述は信用性が高く、松永被告の供述は信用性合理性に乏しいと位置づけ、殺人の事実認定でも全てそのことを適用しました。